kita lanjutkan ke nomor 9. Nilai limit x min 25 per akar x min 5 untuk x mendekati 25 adalah, nah, di sini bisa kita coba dulu untuk substitusi langsung, sehingga kita punya 25 dikurangi 25 dibagi dengan akar 25 dikurangi 5. Sehingga kita punya di sini 25 dikurangi 25 0, akar 25 dikurangi 5 sama aja 5 dikurangi 5 juga 0. Sehingga tidak boleh ya. Nah, ini adalah nilai tak tentu. Jadi kita harus mencari cara lain. Kalau bentuknya akar berarti dengan mengalihkan bentuk sekawan. Sekarang kita cari dulu bentuk sekawannya yang mana? Yang ini. Bentuk sekawan dari akar x min 5 adalah akar x plus 5. Ya. Jadi kita punya di sini limit x mendekati 25, x min 25 dibagi dengan akar x min 5. Ini kita kali dengan sekawannya ya. Akar x ditambah 5 dibagi dengan akar x ditambah 5. Kemudian sama dengan, masih ditulis dalam limit ya, limit x mendekati 25. Ini kita kalikan, jadi bentuknya gini aja. Ini kita kurung. Kemudian yang bawah, nah, Ibu pernah beritahu ya cara mengalihkan bentuk sekawan. Cukup kalian kalikan depan dikali depan, berarti akar x dikali dengan akar x. Jadi kita punya akar x kuadrat atau akarnya hilang jadi x ya. Kemudian min 5 dikali dengan plus 5. Jadi hasilnya pasti min. Jadi min 25. Nah, sekarang kita perhatikan. Pembilang dan penyebut punya sesuatu yang sama di sini. Apa itu? Yaitu x min 25 dan x min 25. Bisa kita coret ya. Jadi kita tinggal punya akar x plus 5 aja. Nah, langsung kita substitusi saja. X-nya diganti dengan 25. Ya. Jadi kita punya akar 25 ditambah 5. Karena sudah masuk substitusi, jadi limit depannya nggak usah ditulis lagi ya. Sama dengan akar 25 itu sama dengan 5 ditambah 5. Jadi hasilnya sama dengan 10. Ya, kita lihat. Ada nggak di pilihannya? Hasilnya 10 yang D ya. Gitu. Ya, nomor 11. Nilai limit 3 per x plus 4 ditambah 24 per x kuadrat min 16 untuk x mendekati negatif 4 adalah, nah, kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kalau di sini bentuknya ada x plus 4 dan di sini x kuadrat min 16. Nah, seperti kita tahu, bentuk kuadrat seperti ini, yang x kuadrat min 16, ini kan kalau kita faktorkan, itu kan jadinya x min 4 dan x plus 4. Nah, berarti kalau kita ambil penyebutnya itu adalah x min 4, x plus 4, itu sudah mencakup yang ini dan yang ini ya. Nah, oke. Sekarang kita coba samakan dulu. Kita tulis lim x mendekati negatif 4. Ini berarti penyebutnya x min 4, x plus 4. Kita tambah dengan yang satunya x min 4, x plus 4. Nah, yang pertama, x min 4, x plus 4, kita bagi dengan x plus 4. Berarti kan di sini x plus 4-nya habis ya. Nah, tinggal kita punya, sisanya adalah x min 4. Kita kali dengan 3, jadi gini. Kemudian yang satunya, x min 4, x plus 4 dibagi dengan x kuadrat min 16, habis ya. Karena tadi x kuadrat min 16 kalau difaktorkan kan jadi ini. Ya. Kemudian dikali dengan 24, jadi tetap 24. Nah, setelah seperti ini, kita satukan ya penulisannya. Lim x mendekati negatif 4
Kita jadikan 1 penulisannya. Nah, di sini kita punya ini kaliin ke dalam kurung. Jadi 3x min 12 ditambah 24. Kemudian lim x mendekati negatif 4, bawahnya masih sama. Yang atas jadi kita punya 3x plus 12 ya. Nah, 3x plus 12 ini bisa kita faktorkan sama dengan lim x mendekati negatif 4. Karena sama-sama punya faktor 3, 3-nya bisa kita keluarkan. 3 dikali berapa supaya jadi 3x? Kali x. 3 dikali berapa supaya jadi 12? Dikali 4. Nah, jadi kita punya di sini bawahnya tetap. Nah, atas dan bawah ada hal yang sama ya. Di sini sama-sama punya x plus 4, bisa kita coret. Sisanya tinggal 3 per x min 4. Nah, sekarang kita tinggal substitusi saja. X-nya yaitu min 4 ke x min 4 ya. Jadi kita punya 3 per min 4 dikurangi 4. Atau sama saja hasilnya adalah 3 per min 8. Atau menuliskannya bisa dengan min 3 per 8. Kita lihat ke pilihannya. Min 3 per 8. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke ya. Nah, untuk nomor 12, ketika kita substitusi langsung nilai x sama dengan 3-nya ke fungsinya, itu menghasilkan 0 per 0 ya. Sedemikian sehingga kita mencari cara lain, yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, karena di sini pembilang dan penyebutnya sama-sama mengandung bentuk akar, berarti dua-duanya kita cari sekawannya. Yang ini berarti bentuk sekawannya adalah 5x plus 1 ditambah akar 7x min 5. Nah, ini tadinya min, sekawannya adalah plus. Kemudian yang bawah, yang ini berarti sekawannya adalah akar 2x plus 3 ditambah akar x plus 6. Sama ya, ini min berubah jadi plus. Nah, sekarang kita coba tuliskan perkalian dengan bentuk sekawannya. Jadi lim x mendekati 3 akar 5x plus 1 dikurangi akar 7x min 5 dibagi dengan akar 2x plus 3 dikurangi akar x min 6. Kita kalikan dulu dengan bentuk sekawan yang atas. Jadi kita kali dengan 5x plus 1 ditambah akar 7x min 5 per, sama ya, akar 5x plus 1 ditambah akar 7x min 5. Kemudian dikali lagi dengan sekawan yang bawah. Akar 2x plus 3 ditambah akar x plus 6 dibagi dengan akar 2x plus 3 ditambah akar x plus 6. Kita coba kalikan bentuk sekawan dengan bentuk asalnya. Ini bisa dikali dengan ini kali dengan ini, sehingga kita punya di sini ada 5x plus 1 min 7x min 5 ya. Lalu yang belakang tetap bentuknya akar 2x plus 3 ditambah akar x plus 6. Ini. Lalu ini kita bagi dengan yang bawah. Kita bisa kalikan yang bentuk asal dengan bentuk sekawannya. Berarti ini dikali dengan ini. Lalu yang belakang ini dikali sama yang belakang. Ya. Jadi tinggal kita punya 2x plus 3 dikurangi x plus 6. Lalu dikali dengan sisa bentuk akar yang ada di tengah. Kita punya akar 5x plus 1 ditambah akar 7x min 5. Ini ya. Lalu kita sederhanakan. Lim x mendekati 3
5x dikurangi 7x ya. Ini 5x dikurangi 7x, berarti hasilnya adalah negatif 2x. Kemudian satu dikurangi min 5, berarti sama aja 1 ditambah 5, yaitu plus 6 ya. Ini, lalu yang belakang tetap. Ini dibagi dengan, sekarang yang bawah kita punya 2x dikurangi dengan x, berarti tinggal x ya kan. Kemudian plus 3 dikurangi plus 6, berarti 3 dikurangi 6 yaitu min 3. Ini ya, akar 5x plus 1 ditambah akar 7x min 5. Ini. Kemudian yang atas, yang min 2x plus 6 bisa kita faktorkan supaya bisa dicoret dengan x min 3 yang ada di bawah, berarti kita keluarkan dulu faktornya, yaitu min 2 ya. Min 2 dikali berapa supaya jadi min 2x? Oh, berarti dikali x. Min 2 kita kali berapa supaya jadi plus 6? Berarti dikali dengan min 3. Yang belakang tetap ditambah akar x plus 6. Lalu yang bawah kita punya x min 3, ini tetap 5x plus 1 7x min 5. Nah, sekarang penyebut dan pembilang sama-sama punya x min 3, bisa kita coret. Jadi di sini kita tinggal punya min 2 kali akar 2x plus 3 plus akar x plus 6 dibagi dengan akar 5x plus 1 ditambah akar 7x min 5. Kita tinggal substitusi saja nilai x-nya, nilai x 3 ya, di sini ya, x sama dengan 3. Jadi kita punya min 2 dalam kurung akar 2 dikali 3 ditambah 3 ditambah akar 3 ditambah 6 dibagi dengan yang bawah akar 5 dikali 3 ditambah 1 ditambah akar 7 dikali 3 dikurangi 5. Nah, sekarang kita hitung min 2 yang di dalam kurung, 2 dikali 3 ditambah 3 berarti kan 9. Akar dari 9 itu 3. Yang ini juga akar dari 9, 3. Dibagi dengan bawahnya akar dari 5 kali 3 ditambah 1 berarti akar dari 16, 4. Ditambah akar 7 kali 3 dikurangi 5 berarti akar 16 juga 4. Jadi hasilnya min 2 kita kali dengan 6, min 12 per 8. Atau kalau kita sederhanakan berarti jadi min 3 per 2. Ini adalah jawabannya. Kita cek di pilihan gandanya. Oke. Jawabannya adalah yang E, min 3 per 2. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nilai limit 3x pangkat 4 dikurangi 5x kuadrat tambah 4 dibagi 6x pangkat 4 tambah 7x pangkat 3 dikurangi 8 untuk x mendekati tahingga sama dengan. Untuk mengerjakan soal limit tahingga ya, limit x menuju tahingga, kalian harus perhatikan derajat tertinggi dari fungsinya. Maksudnya mencari dulu x dengan pangkat tertinggi. Itu ada di mana sih? Oh, ada di x pangkat 4 ya. Nah, sekarang semua bagian, semua sukunya itu kita bagi dengan x pangkat 4. Jadi kita punya gini. Lim x menuju tahingga. Lalu di sini kita punya 3x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 dikurangi 5x kuadrat dibagi x pangkat 4 ditambah 4 dibagi x pangkat 4. Kemudian ini kita bagi dengan 6x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 ditambah
7x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 dikurangi 8 dibagi x pangkat 4. Kita cari hasilnya masing-masing. Kita punya lim x mendekati tak hingga 3x pangkat 4 kita bagi dengan x pangkat 4. Ini kan pangkatnya sama-sama 4 nih ya. Jadi bisa kita coret. Nah, jadi kita tinggal punya di sini 3 dikurangi. Nah ini 5x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 4. Nah ini kan sama aja 2 dikurangi 4 ya. Nah kita perhatikan dulu pangkatnya. Di sini pangkat tertingginya ada di bawah ya. Nah ketika x pangkat 2 dibagi sama x pangkat 4, Ibu coret di sini. X pangkat 2 dibagi sama x pangkat 4, ini kan sama saja x pangkat 2 dikurangi 4. Atau sama saja x pangkat min 2. Atau karena ini pangkatnya negatif, bisa kita buat jadi pangkat positif, jadi seperti ini ya. Jadi dengan kata lain, ini sama aja 5 per x pangkat 2. Kemudian yang belakang, ini udah nggak bisa disederhanain ya, jadi tetap. Nah ini kita bagi dengan yang bawah, ini sama-sama pangkat 4, jadi sisanya tinggal 6. Ditambah, nah ini juga sama ya, kita punya x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 kan sama saja x pangkat 3 dikurangi 4, atau x pangkat min 1, atau bisa kita jadikan x pangkat 1 per x pangkat 1. Nah, jadi ini sama aja 7 per x, atau 7 per x pangkat 1 ya. Terus yang belakang tetap seperti ini. Kemudian kita coba substitusi tak hingganya. Jadi kita punya 3 dikurangi 5 dibagi tak hingga kuadrat, ditambah 4 dibagi tak hingga pangkat 4, dibagi dengan 6 ditambah 7 per tak hingga dikurangi 8 dibagi tak hingga pangkat 4. Nah, suatu angka dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, yaitu bilangan tak hingga, itu hasilnya mendekati 0. Jadi kita bisa tulis di sini 3 dikurangi, ini pasti 0 ya hasilnya. Kemudian yang belakang juga 0, dibagi dengan 6 ditambah 0 dikurangi 0. Jadi hasilnya sama dengan 3 per 6 atau 1 per 2. Kita lihat pilihannya. Nah, jawabannya adalah yang A. Oke, untuk nomor 14, limit tak hingga bentuk akar ya. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya berarti kalau di sininya min, kita jadikan plus ya. Gitu. Jadi kita bisa tulis di sini sama dengan lim x menuju tak hingga akar dari 4x kuadrat dikurangi 8x ditambah 3 kurang 2x min 1. Ini kita kali dengan sekawannya, akar 4x kuadrat min 8x plus 3 ditambah dengan 2x min 1 per akar 4x kuadrat min 8x plus 3 ditambah dengan 2x min 1. Seperti ini. Kemudian seperti biasanya, kalau ada bentuk asal dan bentuk sekawan, kita kalikan, berarti depan kali depan, belakang kali belakang aja ya. Jadi kita punya di sini lim x mendekati tak hingga akar 4x kuadrat min 8x plus 3, kita kalikan dengan hal yang sama, berarti akarnya jadi hilang. Jadi kita punya 4x kuadrat min 8x plus 3 dikurangi 2x min 1, kita kali dengan 2x min 1. Tapi ini min ketemu plus jadi min ya di sini ya. Jadi 2x min 1 kuadrat. Kita bagi dengan bawahnya tetap ya. Akar dari 4x kuadrat min 8x plus 3 ditambah 2x min 1. Nah, sekarang yang atas, yang 2x min 1 kuadrat ini, bisa kita jabarkan dulu di luar ya. Nah, ini kan sama aja 2x min 1 dikali dengan 2x min 1. 2x kita kali dengan 2x jadi 4x kuadrat. 2x kali min 1 jadi min 2x. Kemudian
min 1 kali 2x jadi min 2x lagi, min 1 kali min 1 jadi plus 1. Jadi kita punya hasil penjabarannya adalah 4x kuadrat min 4x plus 1. Oke, bisa kita tuliskan lagi di sini. Lim x mendekati tak hingga 4x kuadrat min 8x ditambah 3 dikurangi dengan 4x kuadrat min 4x ditambah 1 bagi dengan bawahnya tetap ya, akar 4x kuadrat min 8x plus 3 ditambah 2x min 1. Bentuknya jadi lim x mendekati tak hingga. Nah, di sini bisa kita perhatikan dulu 4x kuadrat kita kurangi dengan 4x kuadrat. Habis ya. Kemudian negatif 8x dikurangi negatif 4x. Berarti kan sama aja negatif 8x ditambah 4x. Kita punya negatif 4x. Ya. Kemudian yang paling belakang sendiri ada 3 dikurangi 1. Jadi tinggal plus 2. Ya. Bawahnya tetap akar 4x kuadrat min 8x plus 3 ditambah 2x min 1. Kemudian kita coba bagi dengan derajat tertinggi. Kalau yang ada di dalam akar, kalau yang ada di luar akar kan kita bisa lihat di sini derajat tertingginya ada di x pangkat 1 ya. Nah, x pangkat 1 berarti kalau yang di dalam akar kuadrat dari x pangkat 1 yaitu x pangkat 2. Nah, ini kita bisa lihat. Ini derajat tertinggi yang ada di dalam akar. Jadi kita bisa bagi menjadi seperti ini. Lim x mendekati tak hingga, yang di luar akar kita bagi dengan x, jadi gini, tambah 2 per x per, yang ini kita bagi dengan x kuadrat dikurangi 8x dibagi x kuadrat ditambah 3 dibagi x kuadrat. Nah, ini dalam akar ya, ditambah dengan yang belakang 2x dibagi x min 1 dibagi x. Nah, ini sama dengan negatif 4x dibagi x. X-nya bisa kita coret, jadi tinggal punya negatif 4 aja ya. Negatif 4 ditambah 2 per x tetap bagi dengan akar. Ini kita coret x kuadratnya, jadi tinggal punya 4. X dibagi x kuadrat berarti tinggal 8 per x ditambah 3 per x kuadrat. Yang belakang ditambah dengan, ini coret x-nya, jadi tinggal punya 2 min 1 per x. Sekarang kita substitusi tak hingganya. Jadi kita punya negatif 4 ditambah 2 dibagi tak hingga per akar dari 4 dikurangi 8 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga kuadrat ditambah dengan 2 min 1 per tak hingga. Gini ya. Nah, jadi hasil akhirnya negatif 4 ditambah dengan 2 dibagi tak hingga 0. Ini jadi akar 4 dikurangi 8 dibagi tak hingga 0 ditambah 3 dibagi tak hingga kuadrat juga 0 ditambah dengan 2 dikurangi 1 dibagi tak hingga 0. Jadi kita tinggal punya negatif 4 dibagi akar 4 itu 2 ditambah 2. Jadi hasilnya negatif 4 dibagi 4 yaitu negatif 1. Itu ya. Kita lihat di kuncinya, di jawaban pilihan gandanya negatif 1 jawabannya. Oke, selesai sudah latihan soal kali ini. Semoga apa yang Ibu berikan pembahasan untuk latihan soal ini cukup mudah untuk dipahami ya. Apabila masih ada pertanyaan, boleh komentar di bawah atau boleh japri ke WhatsApp Ibu. Gitu. Terima kasih semuanya, selamat menonton dan selamat belajar.